Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran DPTM dengan materi jenis dan karakteristik logam. Jenis dan karakteristik logam terbagi dua, yaitu logam besi dan logam bukan besi. Jenis dan karakteristik besi tuang secara umum. Besi tuang atau cast iron adalah besi yang mempunyai kandungan karbon 2,5 sampai dengan 4%. Kelebihan besi tuang: 1. Dapat dicetak dalam berbagai bentuk. 2. Tahan aus dan tahan karat. 3. Dapat dikerjakan dengan mesin. 4. Mampu meredam getaran sehingga sering digunakan untuk bodi mesin. 5. Tahan terhadap tekanan yang besar. Kelemahan besi tuang: getas sehingga tidak terlalu kuat untuk menahan beban tarik. Tidak terlalu elastis. 3. Sulit dilas. 4. Tidak bisa ditempa. Ada beberapa jenis besi tuang atau cast iron. 1. Besi tuang putih white cast iron. 2. Besi tuang mampu tempa marble cast iron. 3. Besi tuang kelabu atau gray cast iron. 4. Besi tuang madular atau nodular cast iron. 5. Jenis dan karakteristik besi baja atau jenis dan karakteristik baja. Pemakaian baja sebagai satu-satunya bahan teknik, baik secara teknis maupun secara ekonomis. Macam-macam besi baja, yaitu terbagi dua: besi baja konstruksi dan besi baja perkakas. Berdasarkan paduannya, baja dapat digolongkan dalam 3 macam, yaitu 1. Baja yang tidak dipadu mengandung 0,06 sampai dengan 1,5% Celcius dengan sedikit mangan, silisium, fosfor, dan belerang. 2. Baja paduan rendah mengandung 0,06 sampai dengan 1,5% Celcius dan ditambah dengan bahan paduan maksimum 5% kurang dari 5%. Baja paduan tinggi mengandung 0,03 sampai dengan 2,02% Celcius ditambah dengan bahan paduan lebih dari 5% bahan paduan. Baja konstruksi banyak dipergunakan untuk keperluan konstruksi bangunan dan pembuatan bagian-bagian mesin. Berdasarkan campuran dan proses pembuatannya, baja konstruksi tersebut dapat dibagi dalam 3 kelompok. 1. Baja karbon. 2. Baja kualitas tinggi atau baja spesial. 3. Baja konstruksi. Contoh menunjukkan kode baja berkualitas tinggi ST. Saya ulang, ST 44 sampai dengan 33 menunjukkan kode baja berkualitas istimewa. Baja perkakas dikelompokkan berdasarkan 1. Keadaan paduan tidak terpadu, paduan rendah dan padu tinggi, bahan pendingin untuk pengerasan air, minyak, dan udara. Proses pengerjaannya: pengerjaan panas dan pengerjaan dingin. Baja perkakas tanpa paduan. Baja perkakas tanpa paduan ini mempunyai sifat-sifat yang penting, yaitu kandungan karbon 0,5 sampai dengan 1,6%. Temperatur pengerasan antara 750 sampai dengan 850 derajat Celcius. Temperatur atau tempering antara 100 sampai dengan 300 derajat Celcius.
Temperatur kerja sampai dengan 200 derajat Celcius. Berikut tabel baja perkakas tanpa paduan. Saya ambil contoh, kandungan 0,5% karbon digunakan untuk pembuatan jenis kampak, martil, landasan tempat. Sifat-sifat sangat rapuh. Salah satu contoh. Baja paduan dengan memadukan unsur-unsur logam lain terhadap baja paduan mempunyai maksud adalah sebagai berikut: meningkatkan kekerasan, memperbaiki sifat-sifat dari baja tersebut. Adapun unsur-unsur paduan untuk baja paduan dapat dibagi dalam dua kelompok. Unsur yang membuat baja menjadi kuat dan ulet atau lihat dengan menguraikan ke dalam perit seperti misalnya Ni, Mn sedikit, Cr dan Mo. Ini yang dimaksud Ni, Mn dan Cr dan Mo ini adalah rumus kimia untuk mencampur baja paduan. Unsur tersebut di atas terutama mempergunakan pembuatan baja konstruksi. Yang kedua, unsur-unsur bereaksi dengan karbon dalam baja akan membentuk karbida lebih keras dari sementit, seperti misalnya unsur-unsur Cr, W, Mo, dan V. Unsur ini terutama dipergunakan untuk pembuatan baja perkakas. Ini adalah tabel pengaruh dari berbagai unsur untuk memperbaiki sifat-sifat baja dapat dilihat pada skema berikut. Unsur sifat-sifat kekuatan ini adalah tabel-tabel untuk campuran-campuran baja paduan. Ini ada keterangan, artinya bila ditambahkan suatu campuran yang ada di sini atau rumus-rumus ini yang ada di sini bisa mempertinggi atau memperbaiki baja tersebut dan juga bisa mengurangi atau memperjelek suatu baja tersebut tergantung pada campuran pada logam tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.